Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumil ba'd. Kita lanjutkan dalam pembahasan masih di dalam bab at-talib al-muwaffaq yara syaikhahu bi manzilati walidihi ban a'zam. Talib yang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla, mereka akan memandang gurunya adalah seperti kedudukannya, seperti kedudukan orang tuanya, bahkan lebih besar daripada kedudukan orang tuanya. Kemarin telah kita jelaskan sedikit daripada penjelasan di sini. Kita lanjutkan lagi. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi I'lamil Muwaqqi'in. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab I'lamil Muwaqqi'in, wa ta'atuhum afradu 'alaihim min ta'atil ummahat bi nassil kitab. Ya ikhwan, dan taat kepada guru itu lebih diwajibkan bagi penuntut ilmu dibandingkan taat kepada orang tuanya. Dalilnya jelas, nas tegas dari Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah oleh kalian kepada Allah Azza wa Jalla, dan taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amri dari kalian. Ulil amri di sini para ulama menafsirkan adalah ulama dan umara. Ya, maksudnya siapa ulil amri? Yaitu adalah ulama, guru-guru kita, dan juga pemimpin kaum muslimin di atas negeri Islam. Jadi kita wajib taat kepada mereka. Diperintahkan untuk apa? Taat kepada guru-guru kita dengan dalil yang ada. Wa qala Allamah Sa'di rahimahullah fil Fatawa Sa'diyah, berkata al-Imam al-Allamah Syekh Sa'di rahimahullah dalam kitab al-Fatawa Sa'diyah, falaysa naf'ul aba wal ummahat nadhiran bi naf'il muallimin al-murabbin lin-nas bi sighari ilmi qabla kibari. Maka manfaat yang diberikan oleh orang tua kita, bapak dan ibu kita, itu tidak serupa, tidak sama dengan manfaat yang diberikan oleh guru kita, oleh pendidik kita, yang mana mereka adalah orang-orang yang mengajari dan mendidik manusia, mendidik murid-muridnya dari ilmu yang rendah sampai ilmu yang tinggi. Al-badhirina nafa'isa awqatihim. Yang mana mereka adalah orang-orang yang betul-betul badal. Badal itu apa? Mengerahkan seluruh waktu yang paling berharga yang mereka lakukan untuk mengajarkan ilmu, untuk mendidik, untuk menyelamatkan seorang murid-muridnya dari kejamnya dunia, dari hinanya dunia, dari huru-hara dunia sebelum huru-hara akhirat. Itu guru yang menyelamatkan. Guru berusaha betul-betul mendidik supaya murid selamat darinya. Murid selamat dari azab Allah Azza wa Jalla, dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. Ya, antum guru-guru antum, nanti mungkin ketika antum belajar di Yaman atau di mana, antum akan melihat sosok seorang guru yang betul-betul mereka kerahkan waktunya untuk umat. Bahkan sebagian dari mereka itu sampai tidak memikirkan diri mereka lagi, mau lapar, mau panas-panasan, mau jalan, mau kesulitan daripada perjalanan yang dituju untuk dakwah, yang penting dakwah.
Yang penting bisa mengajari umat kebaikan. Yang penting agama ini tersampaikan dengan baik. Guru. Mau taruhannya nyawa, mau taruhannya adalah keluarganya dia, apapun yang ditaruhkan sama dia, seorang guru, mereka memikirkan bagaimana ilmu ini bisa sampai, bagaimana muridnya bisa memahami, bagaimana manusia bisa paham terhadap agama ini, bagaimana manusia ini bisa terbebas daripada jeratan-jeratan dunia sebelum nanti terbebas daripada jeratan-jeratan siksa akhirat. Tidaklah mereka semangat, melainkan inilah yang mereka pikirkan. Mereka bimbing umat ini dari kegelapan, dari yang namanya perbuatan syirik, perbuatan maksiat, dibimbing supaya tidak ada kesyirikan, supaya tidak ada maksiat, diarahkan. Kalau kita pikirkan, besar itu taruhannya, besar tanggung jawabnya, waktu dikerahkan, segalanya dikerahkan, bahkan sampai keluarganya ditinggalkan. Di sana ketika kita lihat ada yang sampai tidak baru ustaz gitu kan, safari dakwah, meninggalkan keluarga demi mendakwahkan ilmu, mengajari umat, misalnya belajar lagi, meninggalkan keluarganya supaya nanti bisa berdakwah. Ini masya Allah, jasa yang sangat besar. Jasa guru yang mendidik kita tentang agama ini adalah jasa yang tidak bisa kita bayar. Jasa yang tidak bisa dihargai dengan berapapun uangnya. Jasa yang tidak bisa dibeli dengan kekayaan dunia, nggak bisa. Dan jasa yang terlalu besar untuk dibalas dengan kejahatan kepada guru kita. Dan ini jasa yang sangat besar, yang na'udzubillah sebagian orang malah membalasnya dengan perkara yang tidak senonoh. Kalau pepatah mengatakan apa? Air susu dibalas dengan air ketuban. Ini lebih parah, bukan air ketuban, air comberan. Kalau air ketuban masih mending, ya, air comberan terkadang gurunya dijelek-jelekin, gurunya terkadang dicaci maki, gurunya ditahdir, gurunya semua diapain, padahal cuma salah beberapa kesalahan atau yang semisalnya, ditahdir habis-habisan, tidak sampai derajat kesesatan, ditahdir habis-habisan. Padahal gurunya ngajarin dia, gurunya didik dia, padahal gurunya mengerahkan waktunya untuk dia, mengerahkan tenaganya, mengerahkan pikirannya, mengerahkan supaya bisa ngajarin muridnya. Rela nggak tidur, bahkan rela tidur sedikit dan semisal, itu guru kita itu. Guru-guru kita. Dan antum nanti akan merasakan ketika antum belajar di tengah-tengah para ulama, mereka tuh kayak gitu. Tidaklah memikirkan supaya kita selamat dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. Haji. Wa safwata afkarihim fi tahfimi mustarshidina bi kulli tariqin wa wasilah yaqduruna 'alaiha. Dan guru-guru kita juga adalah guru yang selain mendidik kita, selain mengajari kita, selain mengerahkan segala waktu yang berharga untuk kita, mereka juga mengerahkan pikiran-pikiran terbaik mereka, pikiran-pikiran tercemerlang mereka di dalam memahami yang mereka didik, di dalam atau untuk memahami orang-orang yang mereka sedang didik, yang mereka sedang arahkan dengan cara yang mudah dan gampang untuk dipahami,
dan dengan wasilah perantara yang mereka para murid sanggup untuk memahaminya. Jadi guru itu ikhwan, mereka selalu berpikir bagaimana nih paham, bagaimana cara yang paling mudah, yang paling enak supaya paham muridnya dengan apa yang diajari itu. Kalau kita apa? Tinggal duduk. Kalau duduk dengerin mending, duduk main itu yang nggak mending. Itu yang makanya nggak punya adab. Kenapa dikatakan murid kalau nggak perhatikan nggak punya adab? Murid dia celana sono cilingung sini, nggak perhatikan bahkan tawa, hahe, ngobrol, datang kajian jarang, ketika kajian bercanda. Kenapa? Karena dia nggak menghargai daripada gurunya. Dia nggak tahu gurunya persiapan, gurunya baca, gurunya ini, gurunya itu, tapi main. Allah. Maka dia berarti bukan thalib yang muwafaq. Bukan thalib yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla di dalam bab ini. Jadi kita harus betul-betul tahu nih. Kemudian berikutnya terakhir, atau mungkin kita cukup aja sampai sini karena udah selesai waktunya. Jazakumullahu khairan katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin.